Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Wainingsih dari PGB. Izin mempresentasikan perencanaan wilayah perbatasan di Indonesia. Yang pertama yaitu definisi wilayah perbatasan dan sebarannya di Indonesia. Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas Indonesia di wilayah Indonesia dan negara lain. Batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Wilayah perbatasan di Indonesia didefinisikan sebagai bagian wilayah negara yang terletak di sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dan persebarannya meliputi wilayah darat dan laut dengan perbatasan darat dan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini, serta perbatasan laut dengan 10 negara. Kemudian yang kedua yaitu dasar hukum dan kebijakan perbatasan di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam mengatur batas wilayah negara dan kawasan perbatasan termasuk pembentukan BNPB. Yang kedua yaitu Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah dan batas-batas yang ditetapkan dengan undang-undang. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah PP Nomor 26 Tahun 2008. PP ini mengatur rencana tata ruang wilayah nasional yang menempatkan kawasan perbatasan sebagai bagian dari kawasan strategi nasional. Kemudian ada Peraturan Presiden Perpres Nomor 12 Tahun 2010. Perpres ini mengatur pembentukan BNPB. Yang kemudian selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 31 Tahun 2010. Ini mengatur organisasi dan tata kerja BNPB. Yang terakhir yaitu Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022. Peraturan ini mengatur rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2020 sampai 2024. Kemudian tujuan perencanaan wilayah perbatasan di Indonesia, yang pertama ada menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah. Yang kedua meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Yang terakhir menjadikan wilayah tersebut sebagai pintu gerbang dan pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya strategi perencanaan wilayah perbatasan di Indonesia. Ada pendidikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di wilayah perbatasan untuk mengurangi kesenjangan dengan wilayah lain. Kemudian yang kedua memperbaiki infrastruktur dan layanan kesehatan serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Yang ketiga perekonomian untuk mendorong diversifikasikan ekonomi, pengembangan usaha kecil dan menengah serta meningkatkan akses pasar bagi produk lokal. Kemudian ada tantangan wilayah perbatasan di Indonesia. Yang pertama ada akses infrastruktur yang terbatas. Batas wilayah perbatasan sulit dijangkau karena akses jalan yang buruk, minimnya transportasi publik, dan keterbatasan telekomunikasi. Yang kedua yaitu kondisi ini menyebabkan isolasi fisik dan non-fisik menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu masalah dan keamanan. Yang pertama konflik antar etis. Konflik kepentingan antar masyarakat, adat, dan perusahaan serta aktivitas separatisme menjadi masalah yang sering terjadi. Kemudian imigrasi ilegal, penyelundupan, dan perdagangan manusia juga merupakan ancaman serius. Yang terakhir program prioritas perbatasan di Indonesia. Yang pertama ada penguatan perbatasan negara, yaitu penetapan batas wilayah negara yang jelas, peningkatan sarana dan prasarana perbatasan serta pos lintas, batas, fasilitas, bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan. Yang kedua yaitu pengelolaan aktivitas lintas batas. Yang pertama optimalisasi layanan di perbatasan untuk mendukung arus mudik dan kegiatan ekonomi, peningkatan kerjasama keamanan di wilayah perbatasan secara unilateral dan bilateral.
Ini untuk referensinya. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.